Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Itmam di sini. Dan untuk video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk merekam video dengan menggunakan aplikasi Cinema Pro di Sony Xperia One. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like ya dan subscribe untuk bertemu kembali dengan saya di video selanjutnya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke video tutorialnya. Nah, dalam video kali ini saya contohkan untuk Sony Xperia One-nya. Ini saya letakkan di tripod ya, supaya kita gampang gitu ketika saya mau buatkan contoh untuk cara merekam videonya. Langsung saja ya, sebenarnya untuk merekam video di Sony Xperia One itu ada dua macam. Ada yang full auto ya, untuk yang full auto aplikasinya adalah aplikasi ini. Kita tinggal geser kemudian ke kanan saja. Nah, ini videonya udah bisa merekam, tinggal tekan ini saja. Tapi itu nggak bisa kita atur apa-apa. Rasionya fix 16:9. Kemudian untuk white balance, kemudian fokus itu otomatis semuanya teman-teman. Dan kita nggak akan bahas ini, kita akan bahas ke yang di Cinema Pro-nya. Nah, kita buka aja aplikasi Cinema Pro-nya. Nah, kita perhatikannya, di sini kita nggak lihat apa-apa ya karena gelap gulito. Nah, di sini kita bisa cek dulu sebelah sini. Nah, kita ada di yang garis 3 ini. Ini sudah saya buat proyek ya. Atau kalau misalnya kalian membuat proyek baru, tinggal di open project ya. Kemudian pilih new project ya. Silahkan kasih nama kalau sudah, dan oke ya. Dan ini adalah resolusinya, kita bisa atur di sini. Resolusinya di 2K. Kita bisa pilih antara 2K dan 4K. Saya biasanya pilih yang 2K aja karena untuk menyimpan menghemat memori gitu ya. Nah, untuk FPS-nya kita bisa pilih di sini mulai dari 23,98 atau 24 atau 25, atau yang paling tinggi itu mentok hanya di 29,97. Nah, selanjutnya ini kan gelap ya. Ini kan gelap. Ya nanti kita utak-atik ya. Nah, untuk lensanya sendiri ini ada 3 lensa ya. Kita lihat belakangnya kan ada 3 lensa tuh. 1, 2, 3, di mana ketiga lensa itu adalah lensa ultra wide, lensa wide, dan lensa tele. Untuk yang sekarang yang aktif ini adalah lensa 16 mm atau yang ultra wide. Nah, ini lensanya kita bisa pilih-pilih. Nah, supaya gini nampak gambarnya, kita atur dulu ke shutter speednya. Ini shutter speednya kita pelankan 360 atau 1/30. Kemudian ISO-nya, karena ini masih gelap banget ya, kita nggak bisa lihat apa-apa ya, kita naikkan ISO-nya sesuai dengan kebutuhan kalian. Dengan catatan atau konsekuensi, semakin tinggi nilai ISO, maka noise-nya akan semakin ketara, semakin banyak noise-nya. Nah, di sini mungkin udah cukup ya untuk ISO-nya. Kemudian untuk white balance, nah untuk kalau bisa white balance itu jangan di set auto karena nanti bisa berubah-ubah sendiri. Ya, kita tinggal pilih-pilih saja antara tungsten, fluorescence, daylight, cloudy, dan sebagainya ya. Kalau saya biasanya pakai yang fluorescent karena yang paling mendekati dengan keadaan aslinya itu seperti itu. Nah, kemudian untuk look-nya atau preset-nya ini banyak sih, ada beberapa yang bisa kita pakai. Tapi biasanya di sini saya pakai yang paling atas nih, Venice CS, atau kalau enggak saya not available. Jadi nggak pakai preset apa-apa gitu. Nah, selanjutnya untuk fokusnya, karena ini lensanya ultra wide ya, jadi ini fix fokus dari Sony-nya. Dan kita bisa ubah-ubah lensanya. Ini lensa ultra wide yang paling lebar pandangannya, paling luas. Ini yang utamanya di 26 mm seperti ini. Kalau yang di lensa ini kita bisa atur-atur untuk fokusnya, mau manual atau autofocus. Kalau ini auto, dia otomatis mendeteksi gitu, akan fokus sendiri. Nah, kalau yang mau manual fokus, kita tinggal pencet MF-nya. Nah, ini yang paling dekat. Itu. Dan kalau misalkan kita mau jauh, ya ini tinggal dijauhkan. Ya, seperti itu. Gampang banget ya. Saya biasanya pakai auto aja karena susah untuk manual kan, harus ada teman yang bantu gitu. Nah,
Selanjutnya untuk lensa yang paling jauh nih 52 mm. Ini juga kita bisa ubah-ubah looknya, ISO-nya, shutter speed, dan juga fokusnya juga bisa kita ubah ke manual ataupun autofocus gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalkan tinggal rekam ya tinggal direkam saja. Rekam. Satu lagi, ini untuk seperti ini berarti mic-nya dia dari mic internal handphonenya. Kalau misalkan kalian mau menyambungkan ke mic eksternal, karena ini tidak ada jack 3,5 mm nya, kalian harus pakai ini teman-teman. Nah, ini adalah converter dari USB Type C ke jack 3,5 mm. Tinggal dipasangkan di sini. Lalu untuk ininya kita pasangkan ke mic eksternal yang kita pakai. Biasanya saya pakai ini. Nih, Boya BYM1. Begitu. Nah, ininya harus yang ada DAC-nya. Kalau yang non DAC, mic itu nggak bisa masuk ke sini, harus yang ada DAC-nya. Nah, bedanya DAC dengan non DAC itu harganya jelas beda ya, ini jauh banget. Untuk lebih detailnya kalian bisa cek video saya yang sebelumnya di pojok kanan atas video ini atau di kolom bawah di deskripsi. Dan seperti itu, nanti ketika dimasukkan maka mic-nya nggak dari mic internal lagi, tapi akan ke mic eksternal yang kita pasang itu tadi. Begitu teman-teman, caranya simple, gampang, tapi kalian perlu diberi keleluasaan gitu untuk setting kamera kalian mau merekam dengan settingan seperti apa. Itu silahkan diubah-ubah, disesuaikan dengan kondisi cahaya yang ada di sekitar situ, dan semoga hasilnya pasti mantep gitu ya untuk Sony Xperia One ini kalau misalkan settingannya pas gitu. Teman-teman, seperti itu ya untuk tutorialnya, gampang sekali. Nah, jadi seperti itu ya, gampang banget, dan hasilnya untuk kalian mau cek ya, hampir sebagian besar video-video yang ada di channel ini sih saya rekam dengan menggunakan handphone Sony Xperia One melalui aplikasi Cinema Pro-nya. Dan akhirnya jika kalian suka, jangan lupa like dan dislike. Kalau nggak suka, tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.